Halo, halo, hai. Jumpa lagi dengan saya Tantu di video Belajar Bareng Yuk. Nah, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu nih. Namanya adalah Pak Seniman. Beliau adalah koordinator bagian penggembalaan di Sekolah Kristen Immanuel. Selamat datang, Pak Seniman. Terima kasih Pak Tantu. Halo semuanya. Baik, kali ini saya dan Pak Seniman akan membahas tentang memaknai perubahan. Nah, dalam hidup ini gitu ya, perubahan itu hal yang pasti terjadi gitu. Bahkan ada tokoh itu yang bilang the only constant is change gitu ya. Jadi namanya perubahan itu pasti terjadi dalam hidup. Nah, perubahan yang signifikan yang terjadi belakangan ini adalah terjadinya pandemi gitu ya. Itu merubah nih dari berbagai sisi kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Yang dulunya dari tatap muka harus online, PJJ gitu ya. Nah, ini nih Pak Se, ada beberapa kasus yang kami temui di lapangan. Ketika kelas 10 itu baik nilainya, bagus, tidak ada masalah. Tapi begitu harus online gitu ya, terjadi pandemi harus online, ketika kelas 11, kelas 12 itu mulai menurun. Nah, ketika ditanya nih, kenapa kok nilaimu menurun? Banyak yang beralasan, saya tidak bisa kalau PJJ Pak, saya lebih bisa kalau tatap muka. Nah, tapi mau tidak mau, kan kita harus PJJ. Gitu. Nah, ini gimana Pak? Ya, memang kalau kita lihat perubahan terakhir ini cukup signifikan ya. Jadi dari hal yang biasa menjadi hal tidak biasa. Dan saya pikir anak-anak ataupun orang tua mengalami hal yang sama ya, tentang bagaimana menanggapi sebuah perubahan. Ada orang cepat beradaptasi, tapi ada orang juga tidak cepat dan perlu waktu lebih panjang. Ada orang suka beradaptasi, ada orang mungkin enggan ya, dan zona amannya dia merasa itu lebih enak. Nah, jadi berbagai variasi ini mungkin juga ada di tengah anak-anak kita ya, saya rasa, selain juga orang tua ya. Nah, jadi apakah perubahan ini akhirnya membuat mereka terus-menerus begini? Saya pikir tidak. Jadi perlu ada waktu untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi ada siswa itu yang memang bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Betul. Ada yang menyesuaikan dirinya lebih lambat gitu ya. Betul. Dan ini perlu waktu gitu Pak. Perlu waktu, iya. Dan memang juga ada perlu kesengajaan ya. Kesengajaan. Jadi sengaja menciptakan itu menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang excited ya. Nah, kalau PJJ kalau kita lihat memang bukan mereka tidak mau ya, tetapi suasananya memang kadang tidak mendukung. Alatnya tidak mendukung, ya tayangannya tidak mendukung, alat internet juga ya, atau situasi lingkungan. Jadi macam-macam banyak tantangan. Banyak hal yang mempengaruhi. Nah, jadi perlu sebuah strategi ya sebenarnya bagi anak itu sendiri ataupun orang tua ya. Bagaimana menciptakan suasana yang tidak enak ini menjadi enak. Nah, ini tantangan yang paling besar ya. Jadi ada unsur juga kesengajaan untuk menghadapi itu. Jadi kalau boleh saya bilang, ketika kita menghadapi sebuah perubahan ini pasti tidak enak, gitu kan ya Pak saya. Pasti. Nah, jadi ketika kita menanggapi perubahan, kita harus menjadikan sesuatu yang tidak enak ini menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Betul. Jadi ada sudut pandang yang berbeda terhadap situasi itu. Tadi yang nyaman itu sekarang sudah tidak ada. Yang ada yang tidak nyaman. Jadi yang bagaimana yang tidak nyaman ini saya tetap harus survive. Dan itu sudut pandang itu mempengaruhi kita berinteraksi terhadap kondisi itu. Jadi kita mengubah salah satu tips triknya tuh kita mengubah sudut pandang kita gitu Pak. Sudut pandang kita yang ini tidak enak nih, new normal tuh tidak enak ya. Kita sulit ya ketemu Pak Tantu langsung tiba-tiba hanya lewat telepon itu ya. Tapi itu kenyataannya. Dan bagaimana kita menanggapi itu sesuatu hal yang baru dan excited. Kita cari strategi baru dalam komunikasi, dalam belajar dan seterusnya. Berarti bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang baru gitu ya Pak saya, biar kita menerima perubahan itu dengan lebih baik. Betul. Nah, terus menurut Pak saya nih, selain misalnya mengubah pola pikir gitu, apalagi sih yang perlu kita siapkan nih? Ini perubahan itu kan tidak terduga gitu ya Pak saya. Kan kemarin pandemi itu tidak terduga, tiba-tiba harus ini, harus seperti itu, pakai masker lah, jaga jarak. Apa sih yang bisa kita siapkan Pak? Nah, salah satu hal yang paling penting adalah kita harus pahami ya. Kalau di Alkitab mengatakan di Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, ada masanya. Jadi termasuk juga kesulitan, pergumulan, perubahan situasi ya. Nah, termasuk pandemi ini kan sebenarnya terjadi dalam sejarah manusia sebenarnya ya. Nah, jika kita melihat pada titik itu, cara pandang kita bahwa ini hal yang biasa sebenarnya. Tapi kita perlu menyesuaikan diri.
Nah, di sisi lain sebagai manusia kita lemah. Nah, dari sudut pandang firman Tuhan, pengkhotbah mengatakan, tapi Tuhan bisa menjadikan itu menjadi indah. Nah, coba kita lihat ya, di tengah pandemi ini ada hal indah, bukan? Jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga lebih lama. Betul ya Pak Tanto ya? Kita bisa punya banyak waktu. Kita kemudian bisa membangun komunikasi lebih luas. Bahkan sampai ke mancanegara kita ya bisa bertemu saudara kita yang lain ya, bisa Zoom meeting, Teams dan sebagainya. Kita melihat ada situasi yang berbeda. Dan kemudian membuat kita lebih punya daya tahan. Nah, di dalam konteks Tuhan akhirnya memberikan itu indah pada waktunya. Nah, kalau kita bisa melihat seperti itu, saya yakin waktu kita menjalani walaupun susah, setahap demi setahap kita bisa melewatinya. Dan bahkan bisa berkarya, menciptakan banyak hal baru. Ya, kita lihat di pandemi ini juga banyak yang akhirnya berhasil ya untuk menghadapi ini, bukan ya. Termasuk saya anak-anak kita juga ada, saya pikir ya, dengan strategi mereka. Ya. Nah, walaupun ada banyak tantangan. Seperti itu, Pak Tanto. Menarik. Jadi kalau kita pun lihat dari sisi Alkitab gitu ya, kenapa sih kok Tuhan mengizinkan perubahan itu ada gitu? Itu sebetulnya sebagai kayak biar kita tuh bisa beradaptasi, biar kita mungkin memunculkan ide-ide baru gitu Pak saya. Betul. Ya, kadang-kadang di tengah kesulitan itu selalu ada hal-hal yang jadi berkat ya. Betul, Ya kan ya. betul. Kadang-kadang kita melihat itu hanya negatifnya ya. Kadang-kadang misalnya kita lemah tubuh itu berarti kita bisa istirahat sebenarnya. Ketika kita menghadapi ujian sulit ya, tapi justru kita maju satu tahap ya. Kadang kita gagal, kita menemukan strategi baru, bangkit lagi. Nah, pandemi ini saya pikir menjadi sebuah kondisi yang membuat kita harus lebih bertumbuh sebenarnya melihatnya. Termasuk sebagai warga masyarakat, sebagai anak Tuhan ya, termasuk di dalam anggota keluarga gitu ya. Cara memandang sesuatu berbeda. Nah, saya rasa itu menjadi satu peluang yang besar ya. Kalau orang bisnis ya dia peluang yang baik ya. Ya Gojek buktinya ya, betul ya, masih banyak hal Gojek yang lain juga gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang kayak semacam Tuhan tuh tidak pernah mengingkari janjinya gitu Pak saya. Ya walaupun terlihat negatif, terlihat berat gitu ya. Ya di akhirnya tuh rencana Tuhan tuh indah. Betul. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi yang memberikan indah itu Tuhan memberikan indah pada waktunya. Nah, memang sebagai orang yang percaya ya kita melihat itu sebagai sesuatu yang dari sudut lain. Mungkin saat ini masih belum kita temukan. Tapi setahap demi setahap kita hadapi akan banyak sekali ya, karena manusia diciptakan ini punya kekuatan untuk menghadapi itu sebenarnya. Kalau boleh saya bilang juga mungkin terkait dengan perubahan pola pikir yang Pak Saya bilang tadi ya. Ya kita jangan melihat dari sisi negatifnya terus gitu ya Pak Saya. Tapi ya kalau kita cari-cari ya pasti ada positifnya. Gitu. Tapi itu tadi ya, mungkin karena itu sesuatu hal yang membuat kita berat, membuat hal yang negatif gitu ya. Kita tidak bisa melihat hal positif itu. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya gitu Pak saya. Betul. Jadi disitulah titik awal kita menghadapi persoalan itu. Ya ketika saya sebagai siswa saya tahu PJJ itu tidak gampang. Tapi saya tahu Tuhan izinkan saya lihat apa sih yang Tuhan mau. Mungkin kondisi ini membuat saya harus lebih berusaha lebih keras. Nah, tidak ada orang mengawasi saya ya. Tapi di situ saya dilatih untuk mengawasi diriku sendiri. Ya, kemudian ada lagi sudut lain ketika di dalam kondisi pandemi yang tadinya saya hidupnya apa adanya sembarangan, sekarang saya lebih serius ya. Cuci tangan, ya pakai masker, kemudian menjaga jarak, makan harus hati-hati sekarang ya. Jadi secara sanitasi jauh lebih bersih sebenarnya kita ya sekarang ya. Nah itu hal-hal yang memang saya melihat di balik itu ada sesuatu yang indah juga. Nah sudut pandang ini sangat penting ya. Jadi sehingga kita bisa bertumbuh di tengah kondisi apapun ya, termasuk di pandemi ini yang paling nyata yang kita rasakan hari ini. Bertumbuh, tentunya bertumbuh dalam Tuhan itu Pak Betul, ya. betul. Jadi kalau boleh saya simpulkan Pak Se, dalam menanggapi perubahan ini gitu ya, yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan itu memperbolehkan semua itu terjadi, ada maksudnya gitu. Dan tentu saja tujuannya hal yang positif ya. Nah memang perubahan ini akan terus terjadi gitu ya. Misalnya nih kita dari SMP naik ke SMA, atau mungkin punya pacar yang baru atau bagaimana, itu perubahan-perubahan yang pasti terjadi dan semua itu terjadi ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyediakan rencana yang indah buat kita.
sekian video belajar bareng Yuk kali ini. Terima kasih Pak Se sudah datang di acara kami. Oke, semoga video ini bermanfaat dan nantikan episode-episode berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk tetap Sehat dan bahagia. Bye-bye. Bye.